Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wisdiana. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal pada kasus distosia bahu. Setelah kita ketahui bahwa distosia bahu adalah tersangkutnya bahu janin setelah kepala bayi lahir. Nah, hal ini ditandai dengan kepala bayi telah lahir namun masih erat berada di vulva. Yang kedua, adanya tanda-tanda turtle sign, yaitu kepala bayi tertarik kembali ke dalam. Nah, yang ketiga adalah tidak terjadinya putaran paksi luar. Hal ini harus dicurigai distosia bahu. Nah, tujuan dari pertolongan ini yaitu melahirkan bahu dan lengan janin dan mencegah terjadinya hipoksia janin akibat terlalu lama di jalan lahir dan trauma plexus brachialis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menilai tanda-tanda distosia bahu. Yang tadi saya sebutkan adanya turtle sign, menetap di vulva, dan yang terakhir adalah trauma plexus. Yang terakhir adalah tidak terjadi putaran paksi luar. Setelah menilai, kita menjelaskan diagnosis dan rencana tindakan kepada pasien dan keluarga dan melakukan informed consent. Langkah yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitar kita, bisa suami atau keluarga. Nah, yang keempat adalah memposisikan ibu sehingga bokong ibu berada di tepi tempat tidur, atau kita bisa menggunakan meja ginekologi. Dan kemudian kita bersihkan mulut dan hidung bayi dari lendir atau cairan amnion dengan kasa lipat atau penghisap bola karet atau yang disebut dengan bili. Kemudian kita bisa lakukan episiotomi. Setelah itu kita bisa melakukan manuver. Langkah pertama adalah melakukan manuver microwave. Jadi kita bisa menyiapkan sama halnya pada saat kita menolong persalinan normal, ya. Hanya untuk persalinan distosia bahu ini membutuhkan tambahan penolong bisa dari suami atau keluarga pasien. Berikan anestesi lokal. Kemudian jika sudah kebal, kita lakukan episiotomi kurang lebih 45 derajat. Posisi kepala bayi biasanya menghadap ke bawah karena tidak terjadi putaran paksi luar. Nah, untuk mengantisipasinya, posisi ibu berada pada posisi litotomi atau mengangkat lutut dan kaki ke arah dada ibu. Kemudian, kita bisa menarik kepala bayi dengan hati-hati dan mantap, membantu dan meneruskan ke bawah, ke arah bawah atau ke arah anus untuk menggerakkan bahu anterior dan di bawah simfisis pubis. Hindari tarikan yang berlebihan pada kepala karena dapat menimbulkan trauma pada plexus brachialis. Nah, bersamaan dengan itu, minta asisten melakukan penekanan di suprapubis secara simultan. Perhatikan pula posisi punggung bayi. Jika posisi punggung bayi berada di kanan, maka penekanan ini berada di bagian kanan perut ibu. Jadi pada saat ibunya mengedar, bayi penolong pertama itu membantu di bagian bawah untuk memaksimalkan posisi seperti ini, dan penolong kedua atau asisten menekan daerah suprapubis. Jangan melakukan tekanan atau dorongan pada fundus sebab akan mempengaruhi bahu lebih jauh dan menyebabkan ruptura uteri. Bila bahu masih tetap tidak lahir juga, setelah melakukan manuver microbed, lakukanlah manuver Gaskins, yaitu minta ibu untuk berganti posisi merangkak. Ibu bisa dianjurkan untuk menungging seperti ini. Nah, ibu bisa dilakukan posisi
merangkak. Kemudian bantu kelahiran bayi dengan cara melakukan tarikan perlahan pada bahu anterior. Kalau tadi seperti ini berarti pada bahu anterior. Anterior ini yang bagian bawah sini karena posisinya dibalik. Nah, lakukan perlahan tarikan pada bahu anterior ke arah atas secara hati-hati. Seperti ini. Nah, setelah bahu anterior lahir, maka lahirkan bahu posterior dengan tarikan perlahan ke arah bawah. Seperti ini. Ini bahu posterior. Nah, bila bahu masih belum dapat dilahirkan, lakukan teknik pelahiran bahu belakang. Nah, ini kita bisa melakukan ganti sarung tangan dengan cepat. Masukkan satu tangan ke dalam vagina, mengikuti lengkung sakrum sampai jari penolong mencapai fossa antecubiti bahu posterior. Jadi jika tidak lahir, maka jari kita bisa menyusuri bagian belakang sini sampai kita menemukan fossa antecubiti. Nah, fossa antecubiti itu di mana? Fossa antecubiti bahu ini bagian sini ya. Ini bahu posterior, ini fossa antecubiti. Nah, dan pada saat di dalam, nah dengan tekanan jari tengah, lipat lengan ke arah sternum. Jadi ini posisi di bawah ya. Lipat bahu bayi, lipat bagian lengan bayi, menyusuri sternum atau bagian dada, dan akhirnya keluar seperti itu ya. Nah, kemudian setelah terjadi fleksi tangan, keluarkan lengan dari vagina menggunakan jari. Nah, kita keluarkan menggunakan jari telunjuk, kemudian melewati dada dan kepala bayi atau seperti mengusap muka bayi. Seperti ini. Karena kalau di dalam jalan lahir tidak seluas ini ya. Saya menunjukkan di luar untuk langkahnya seperti ini. Kita hanya menggunakan jari telunjuk saja. Kemudian tarik hingga bahu posterior dan seluruh lengan posterior dapat dilahirkan. Ketika sudah dilahirkan semuanya, bahu anterior dapat lahir dengan mudah. Setelah bahu dan lengan posterior dilahirkan, maka kita bisa tarik ke atas dan bahu yang anterior akan keluar. Nah, bila bahu anterior sulit dilahirkan, putar bahu posterior ke arah depan. Jangan menarik lengan bayi, tetapi dorong bahu posterior. Jadi jangan narik seperti ini, jangan narik seperti ini, tetapi kita dorong bahu posterior. Putar bahu anterior ke belakang, dan ini bisa seperti ini, dua jari taran ya. Nah, dua jari di bahu posterior dan dua jari di bahu anterior. Putar bahu anterior ke belakang dan bahu depan dengan jari telunjuk dan jari tengah sebagai operator mengikuti arah punggung bayi sehingga bahu anterior dapat dilahirkan. Jadi ikuti arah punggung bayi karena ibunya nungging, jadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi posisinya ini di belakang, dua jari ini di depan, putar sambil seperti itu ya, 180 derajat. Jika semua tindakan tidak bisa dilakukan, maka kita bisa langsung melakukan rujukan dengan segera. Dan pada saat perjalanan, kita terus melakukan usaha melahirkan bahu selama di perjalanan dan memasang oksigen pada bayi. Saya akan jelaskan beberapa manuver yang ada pada saat pertolongan dengan distosia bahu. Yang pertama adalah manuver microbed, yaitu atur posisi berbaring terlentang. Minta ibu tadi melakukan litotomi dan melahirkan bahu depan dengan menarik kepala ke arah bawah, sama ya seperti tadi. Dan
minta asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke arah bawah pada daerah suprapubis untuk membantu persalinan bahu. Kemudian manuver kedua adalah Masanti, yaitu tangan di atas simfisis menekan ke arah dada atau mengecilkan diameter bahu. Jika bahu belum lahir, bisa melakukan manuver Rubin. Nah, untuk Masanti ini kita lihat dulu posisi punggungnya ada di kanan atau di kiri. Kalau posisi punggungnya ada di kanan, kita lakukan dorongan ke arah perut bagian bawah ya, ke arah kanan. Tapi kalau posisinya ada di kiri, berarti kita lakukan tindakan dari sisi lainnya, dari sebelah kiri ibu. Nah, jika masih gagal, maka kita bisa lakukan manuver Rubin dengan cara masukkan tangan penolong sampai bahu atau skapula. Contohnya ini puki ya, punggung kiri. Masukkan tangan penolong sampai bahu, kemudian atau skapula di daerah sini. Kemudian bahu ditekan ke arah dada untuk dibebaskan. Jadi seperti ini, hanya mendorong saja untuk memperkecil diameter. Jika bahu belum lahir, kita lakukan manuver Rubin. Ini Masanti. Dan kalau untuk Rubin adalah masukkan tangan penolong sampai bahu atau skapula dan bahu ditekan ke arah dada untuk dibebaskan. Selain macrobed, ada juga teknik manuver Masanti, yaitu tangan di atas simfisis menekan ke arah dada untuk mengecilkan diameter bahu. Jika bahu belum lahir, bisa melakukan manuver Rubin dengan cara penolong pertama bisa memasukkan memasukkan tangan 2 jari atau lebih ke arah bahu atau skapula bayi, dan bahu ditekan ke arah dada untuk mengecilkan diameter, dan sambil melakukan penekanan ke arah bawah untuk membantu bahu anterior lahir. Jika masih gagal juga, kita bisa melakukan manuver Rubin, yaitu masukkan tangan penolong sampai bahu atau skapula, bahu ditekan ke arah dada untuk dibebaskan. Nah, jika bahu belum lahir juga, lakukan manuver corkscrew. Corkscrew itu memasukkan 2 jari tangan pada posisi bahu anterior untuk mengeluarkan bahu belakang janin. Nah, minta asisten untuk melakukan penekanan suprasimfisis ke arah bawah. Kemudian kita memutar bahu belakang dengan kedua jari tangan operator ke arah depan sehingga lahir bahu belakang. Jadi maksudnya kita susuri, kita pegang di daerah belakang bahu sini, dan 2 jari lainnya ada di depan bahu bagian posterior. Kita lakukan pemutaran sejauh 180 derajat seperti ini sambil kita lakukan penekanan ke arah bawah. Ya, saya ulangi. Untuk jari yang atas kita simpan di bahu bagian belakang sini yang atas, dan yang bawah ada di depan bahu. Kemudian kita lakukan pemutaran 180 derajat untuk melahirkan bahu belakang. Bahu belakang itu tadi awalnya di bawah, di sini atau bahu posterior ya. Nah, jika sudah lahir salah satu bahu, kita bisa keluarkan yang lainnya dengan mudah. Tapi jika tidak lahir juga, maka kita bisa melakukan teknik lainnya. Ini bisa dilakukan 2 kali, artinya bergantian. Jika salah satu bahunya masih belum bisa keluar, kita lakukan pemutaran lagi untuk melahirkan bahu yang belum lahir. Tapi jika masih tidak bisa juga, kita bisa melakukan atau melanjutkan manuver. Tadi salah satu bayinya sudah lahir, sekarang bahu yang lainnya. Kita bisa lakukan manuver Swat and Dixon, yaitu setelah terjadi fleksi tangan, keluarkan lengan dari vagina. Sama, kita susuri bagian bahu dan fossa antecubiti, kemudian
kita lipat lengan bayi ke arah dada dan mengeluarkannya seperti mengusap muka. Jika sudah selesai, tarik bahu hingga bahu belakang dan seluruh lengan belakang dapat dilahirkan. Seperti ini, menarik ya. Gitu. Bahu depan dapat lahir dengan mudah setelah bahu dan lengan belakang dilahirkan. Nah, bila bahu depan sulit dilahirkan, putar bahu belakang ke arah depan yang tadi ya. Diputar kembali dengan mendorong bagian bahu posterior, kemudian sama melakukan pengeluaran lengan gitu ya, seperti itu. Jadi tujuannya untuk mengeluarkan bahu yang sulit dikeluarkan. Jika bayi sudah lahir, maka lakukan manajemen aktif kepala 3. Semuanya kita lanjut kembali ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang penanganan pada kasus tali pusat menumbung. Perlu kita bedakan bahwa tali pusat menumbung itu adalah kondisi tali pusat berada di bawah bagian terbawah janin ya, atau bisa disebut juga tali pusat terkemuka. Hanya bedanya tali pusat menumbung itu ketika ketuban sudah pecah ya. Jadi ada penekanan di bagian bawah ya. Ini tali pusat ya, kalau kondisinya ini ya, di vagina ini, di bawah vagina, ketika presentasi kepala tali pusat harusnya ada di atas, tetapi ketika tali pusat menyusuri ke bawah dan dia berada di paling bawah, ini namanya tali pusat menumbung kalau kondisinya air ketubannya sudah pecah. Tapi kalau kondisinya air ketuban belum pecah, itu disebut tali pusat terkemuka. Bisa kita meraba ketika kita periksa dalam, harusnya kita meraba kepala secara penuh, tetapi kalau kita meraba ada dua bagian atau satu bagian dan itu mungkin berdenyut ataupun tidak, tergantung. Kalau penekanannya itu kencang sekali, bisa jadi ini tidak berdenyut, artinya sangat membahayakan janin. Ini bisa terjadi IUFD. Tapi jika masih berdenyut, itu masih ada harapan untuk bisa direposisi. Caranya adalah anjurkan ibu untuk melakukan posisi knee chest, artinya posisi ibu menunding, sehingga harapannya si tali pusat ini tidak terlalu tertekan oleh bagian kepala. Jika ini masih berdenyut, artinya tidak ada hambatan ya. Tapi tetap pada kasus tali pusat menumbung, kita bisa melakukan rujukan segera, karena ini akan membahayakan kondisi janin. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal pada kasus tali pusat menumbung. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih perbedaan dari tali pusat terkemuka dengan tali pusat menumbung. Tali pusat terkemuka jika ketubannya belum pecah. Tapi kalau ketuban sudah pecah dan ketika kita periksa dalam teraba ada tali pusat di bawahnya janin, di bawah kepala janin, maka itu akan lebih fatal lagi resikonya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana jika ada pasien datang kemudian terjadi kasus tali pusat menumbung. Di sini pada kasus tali pusat menumbung ataupun terkemuka itu lebih mudah menangani pada kasus tali pusat terkemuka. Kita bisa mencoba untuk mereposisi bagian kepala, artinya kita meminta ibunya untuk melakukan posisi knee chest atau nungging seperti ini. Nah, setelah posisi knee chest, harapannya tali pusat tersebut tidak terlalu tertekan oleh bagian kepala janin. Jika kepala belum masuk PAP, maka kita akan mencoba untuk memasukkan kembali tali pusat tersebut semampunya. Nah, tetapi jika sudah terjadi tali pusat menumbung, artinya ketubannya sudah pecah, ini akan lebih beresiko. Apalagi ditambah dengan presentasi kepala janinnya
penurunnya sudah maksimal atau di dasar panggul, ini akan tertekan. Bisa jadi ketika kita memegang misalnya masih ada detak jantung janin, artinya masih aman, tapi kalau sudah tidak berdenyut, artinya ini akan membahayakan kondisi janin, bisa terjadi IUFD. Nah, langkah pertama adalah meminta ibu untuk melakukan posisi knee chest. Kemudian sebisa mungkin kita mencoba untuk mereposisi, tetapi kalau sudah tidak bisa direposisi, maka ini akan segera dirujuk ya gitu. Baik itu bisa direposisi ataupun tidak, apalagi ini kepalanya sudah turun, sudah terkunci di panggul nih, di PAP, ini tidak akan bisa direposisi, sehingga kita harus segera merujuk kasus dengan tali pusat menumbung. Halo, bertemu lagi dengan saya Wisdiana. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata laksana awal pada kasus gemeli. Pada kasus gemeli sebenarnya itu bukan ranahnya bidan, jadi kalau bidan menemukan kasus gemeli maka harus segera dirujuk ke rumah sakit, meskipun pada saat nanti lahirannya itu bisa diusahakan untuk persalinan pervaginam. Namun ada beberapa resiko pada kasus gemeli ini, bisa jadi inersia uteri hipotoni, atau bisa jadi gawat janin, asfiksia, kemudian kemungkinan bayinya itu BBLR atau prematur jika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Nah, sekarang kita akan melakukan penata laksanaan apabila terjadi kita menemukan persalinan dengan gemeli dan tidak bisa dideteksi lebih awal, artinya pada saat datang itu sudah 10 cm pembukaan cervixnya, atau kasus lainnya ketika seorang bidan bekerja di pedalaman dan jauh ke tempat fasilitas kesehatan. Nah, maka itu bidan tetap harus dibekali bagaimana cara menangani pasien dengan gemeli. Tapi kalau dekat dengan rumah sakit harus dirujuk ya, tidak boleh ditahan di klinik bidan. Untuk pertolongan persalinan gemeli yang harus kita lakukan adalah lakukan informed consent. Kemudian persiapan alat dan bahan, persiapan pasien, yaitu kondisinya pasien sudah terpasang infus, kemudian persiapan penolong. Penolong mencuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk. Kemudian lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyulit atau komplikasi persalinan, letak janin, kontraksi, dan detak jantung janin. Nah, bidan juga bisa mengatur posisi pasien, yaitu dengan meminta posisi litotomi atau ditempatkan di meja ginekologi. Kemudian, pasang sarung tangan dan lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kondisi vulva vagina, porsio, pembukaan serviks, selaput ketuban, presentasi, penurunan bagian terbawah janin, posisi dan penyulit bila ada tali pusat menumbung, dan presentasi yang abnormal. Nah, kemudian kita bisa mengganti sarung tangan, beritahu keluarga, dan kita memberitahu kondisi pasien. Jika itu kondisinya persalinan gemeli, seharusnya langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, jika presentasi anak pertama belakang kepala dan tidak ditemukan penyulit persalinan, upayakan persalinannya itu pervaginam. Lakukan pemantauan ketat kemajuan persalinan. Jika presentasi anak pertama belakang kepala dan ditemukan adanya inersia uteri, lakukan drip oksitosin 2 international unit dalam 500 cc cairan RL dengan tetesan 20 tetes per menit, naik 5 tetes setiap 30 menit sampai maksimal 60 tetes per menit. Jika presentasi anak pertama bukan kepala, disertai maupun tidak disertai penyulit, maka itu harus dilakukan persalinan perabdominal atau sesar. Kemudian, kita bisa melakukan pertolongan persalinan apabila terlihat tanda-tanda persalinan kala 2.
Jadi kalau emergency kita bisa menolongnya. Namun jika tidak emergency atau masih ada di skala 1, kita rujuk pasien ke rumah sakit. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan spet ke dalam partusep, kemudian patahkan ampul oksitosin, dan kita masukkan oksitosin ini ke dalam spet 3 cc. Kemudian memakai celemek dan perlindungan diri lainnya, kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan keringkan. Halo, bertemu lagi dengan saya Wisdiana. Kali ini kita akan belajar tentang penanganan kasus yaitu retensio plasenta dengan cara melakukan manual plasenta. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya adalah menyiapkan alat-alat yang digunakan. Kemudian ada tambahannya nih, kita memberikan oksitosin drip. Ini dilakukan untuk membantu proses pelepasan plasenta. Kita berikan oksitosin yang kedua jika setelah 15 menit dari bayi lahir plasenta masih belum juga lahir. Kita bisa menyuntikkan ini satu kali lagi secara IM, ya, oksitosin. Nah, tapi jika sudah lahir kita tidak perlu menggunakan ini. Nah, apabila pada 30 menit setelah bayi lahir masih juga belum lahir plasenta, maka kita bisa melakukan rujukan. Nah, sebenarnya ada satu langkah yang bisa kita lakukan, hanya ini sebenarnya bisa beresiko juga apabila kasusnya adalah plasenta akreta. Artinya si plasenta terlalu melekat sekali di endometrium, dan itu tidak cukup dilakukan manual plasenta saja, tetapi plasenta ini sangat beresiko, bisa saja dilakukan oleh bidan untuk keadaan emergensi dan apabila ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tapi jika tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta sedikit pun, maka sebaiknya langsung lakukan rujukan. Nanti pada saat di tempat rujukan atau di rumah sakit baru dilakukan manual plasenta, itu lebih aman. Karena resiko perdarahannya ketika kita melakukan manual plasenta dan gagal, maka itu akan terjadi perdarahan intrapartum yang luar biasa dan bisa memakan waktu hanya dalam hitungan menit barangkali atau jam begitu. Pada langkah pertama, sebenarnya kita harus meminta pertolongan kepada tenaga kesehatan lain, ya. Dan di sini harus berdua, ya, minimal dalam menolong persalinan. Khawatir jika terjadi komplikasi seperti pada saat kondisi sekarang, misalnya terjadi manual plasenta atau terjadi retensio plasenta sehingga harus dilakukan manual plasenta. Langkah pertama untuk melakukan manual plasenta, menyiapkan ibunya. Yang pertama, ibu harus terpasang infus. Infus ini dipasang untuk memasukkan obat. Tangan kiri kita berada di bagian fundus, artinya untuk menahan supaya intervensi atau gerakan kita itu tidak berlebihan, ya, jadi memberikan batas. Ini perut ibu, kita lakukan pembatasan di sini, ya, dan kita sisiri, tidak menggunakan jari-jari kita, tetapi kita menggunakan sisi bagian jari kelingking kita. Nah, kita susuri sampai si plasenta ini awalnya itu nempel seperti ini menjadi terlepas. Nah, kita susuri bagian-bagian yang, nah, ketika sudah lepas, kita bawa plasenta ke luar, ke jalan lahir, ya, keluar. Nah, tangan kiri kita fungsinya untuk melakukan masase, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah memasukkan tangan, artinya kita jangan masuk lagi ke dalam, ya. Artinya apa? Ketika sudah lepas, kita coba explore lagi. Khawatirnya masih ada sisa-sisa plasenta yang masih menempel, dan itu akan menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Jadi kita harus membersihkan sampai bersih sekali, kita bawa keluar,
Nah, lalu tangan kiri kita bekerja untuk melakukan masase. Nah, setelah plasenta keluar, kita tetap harus cek. Kita cek. Tadi masasenya 15 detik ya. Kemudian kita cek bagian kotiledonnya, bagian maternal, kemudian bagian amnion, selaput amnion, korion, khawatirnya masih ada sisa dan lain-lain. Jika kontraksi sudah bagus dan diyakini tidak ada sisa plasenta, maka manual plasenta ini berhasil. Nah, untuk tindakan pengobatan pasca melakukan manual plasenta ini, ibu harus diberikan obat. Nanti kita jelaskan ya obatnya apa saja, karena kan kita telah memasukkan tangan kita ke dalam rahim ibu, otomatis itu beresiko terjadi infeksi. Sekarang kita lanjut. Ketika tadi plasenta sudah lepas, kita sudah lakukan masase uterus, dan hasil akhirnya adalah tidak adanya kontraksi uterus ya, bukan lembek lagi ya, tetapi tidak ada kontraksi uterus ya, artinya perdarahannya banyak. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan, atau untuk penanganan atau tadi kita lakukan KBI dan KBE, kemudian kondom kateter. Nah, ini dilakukannya bertahap ya, tidak semua perlu dilakukan, tergantung hasilnya. Nah, untuk KBI atau kompresi bimanual interna, sebelumnya kita harus memberikan ibu obat-obat dulu ya, sama penanganannya yaitu memasang infus ya. Kita harus memasang infus pada ibu untuk memasukkan obat. Kita berikan di infus tersebut, kita suntikan oksitosin sebanyak 20 IU atau 2 ampul. Nah, dan itu diberikan. Nah, kita berikan oksitosin ini sebanyak 2 ampul, dimasukkan ke dalam cairan infus tadi dan diguyur. Itu untuk 500 cc. Itu biasanya habis dalam 15 menit. Nah, apabila dalam 15 menit masih juga tidak ada kontraksi, kita bisa lanjutkan. Berikan cairan infus RL, dimasukkan kembali oksitosin sebanyak 2 ampul atau 20 IU untuk dilanjutkan lakukan guyur seperti itu. Nah, untuk suntikannya kita berikan ergometrin. Ergometrin itu temannya oksitosin, hanya dia bekerjanya lebih agresif lagi ya. Ini metiagin. Nah, ini ya metiagin seperti itu, atau metergin, isinya metergin ya. Ini dua-duanya berkawan, hanya ini ada perbedaan cara kerja ya. Kalau tiasinon atau ini mereknya. Kalau oksitosin itu kerjanya lebih ritmik, jadi kontraksi, ada rilisnya kontraksi, rilisnya teratur. Kalau metergin itu kerjanya agresif, jadi kontraksinya maksimal gitu ya. Tapi ini berbahaya kalau diberikan pada ibu dengan hipertensi untuk metergin ini. Ya, untuk pemberian oksitosin juga harus dipantau karena ini bisa menjadi hipotensi ya. Kalau ini bisa hipertensi, ini bisa hipotensi. Jadi harus hati-hati. Untuk memberikannya ada batasannya ya. Kemudian nah, langkah selanjutnya tadi kan sudah disuntikan metergin 0,2 mg secara IM, dan juga kita drip oksi sebanyak 20 IU. Kemudian kita lakukan kompresi bimanual interna. Untuk kompresi bimanual interna, misalnya ini vagina ibu, tangan kita masuk dan kita tetap ya memakai sarung tangan panjang. Tangan kita masuk ke dalam secara obstetrik. Obstetrik itu seperti ini, masuk,
tangan kiri tetap berada di fundus dan kita lakukan pengepalan. Nah, ini contoh rahimnya seperti ini ya. Ini rahim ceritanya. Saya sudah ada di dalam ceritanya ya. Tangan saya sudah ada di dalam, ini rahimnya yang lembek. Nah, saya cari fornix, ini fornix ya. Ini fornix anterior atau bagian depan. Kan posisi rahim seperti ini di dalam. Saya cari bagian fornix depan sini. Nah, posisi obstetrik saya tadi ke bagian atas ya, di bagian depan, dan saya kepalkan tangan saya. Kemudian tangan kiri saya kan ada di luar nih, ada di perut ibu. Nah, saya menyusuri bagian fundus. Jadi harapannya posisinya seperti ini. Jadi yang satu menahan, yang satu mengepalkan. Artinya posisinya sama dengan begini. Kita neken bagian rahim ya, supaya berkontraksi atau berhenti untuk mengeluarkan pendarahan seperti ini. Ya. Ini tidak boleh lepas, ini harus tetap ditekan terus sampai ada kontraksi ya. Nah, jika sudah ada kontraksi, kita bisa pertahankan posisi seperti ini selama 2 menit ya. Tapi jika belum ada kontraksi, kita bisa pindah atau kita bisa berganti. Jika kita kelelahan atau bedanya kelelahan, kita bisa lakukan kompresi bimanual eksterna, atau si keluarga pasien itu mengganti tangan kita, atau bidan penolong kedua bisa langsung melakukan pemberian atau bisa mempersiapkan memberikan kondom kateter seperti itu. Nah, KBI ini bisa dilanjut dengan pemasangan kondom kateter kalau penolongnya ada 2, tapi kalau penolongnya itu terbatas, kita bisa memberdayakan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Caranya, tangan kiri keluarga atau suaminya mengganti tangan kiri kita yang ada di atas. Kemudian si tangan kanan bapaknya atau suaminya itu berada menggantikan tangan kanan kita, tapi posisinya di luar perut ya. Jadinya misalnya ini perut, jadi seperti ini gitu ya. Sebisa mungkin ditekan besi bagian rahimnya seperti itu. Nah, untuk kompresi bimanual eksterna seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kompresi aorta ya. Untuk kompresi aorta, kita bisa melakukan penekanan di daerah umbilikus ya, aorta abdominalis ya, kompresi aorta abdominalis atau KAA. Dan kita harus memberikan tekanan di daerah sekitar umbilikus. Kita raba, ada denyutan, itu berarti adanya aorta ya gitu. Kemudian kita raba juga di daerah sini, di daerah selangkangan atau lipatan paha. Di sini kita raba ada denyut nadi femoralis ya, atau daerah yang terdekat dengan kita di sini ya. Nah, kita bisa lakukan penekanan. Ini harus sejajar, artinya harus 90 derajat. Lakukan penekanan di abdominalis ya. Kurang lebih ini 2 jari dari pusat. Lakukan penekanan abdominalis ini 90 derajat, tidak boleh melengkung seperti ini. Jadi harus sejajar. Kalau kurang tinggi kita bisa naik tangga. Kemudian kita raba aorta ini dan ini arteri femoralis ya. Kita raba arterinya. Kalau masih pada saat kita menekan ini masih teraba arteri femoralis, artinya kita belum berhasil. Mungkin posisi yang daerah penekanan ini yang salah. Kita bisa geser ya, kita bisa geser ke arah kurang lebih 1 cm atau 2 cm sampai arteri femoralisnya tidak ada denyutan ya, tidak berdenyut. Kalau tidak berdenyut artinya berhasil, artinya kita bisa menekan saluran darah ibu supaya tidak terjadi perdarahan yang berkelanjutan seperti itu. Tapi untuk teknik ini agak sulit, terutama kita pada saat melakukan rujukan begitu. Nah, kita bisa melakukan, langkah terakhir adalah melakukan pemasangan kondom kateter.